Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pendapat terkait modul 1.1.A.8 koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Heri Sulistyo, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 4 Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada tugas modul 1.1.A.8 dituliskan pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Terkait pertanyaan tersebut, maka pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa 1. Teacher Center. Yang dimaksud dengan Teacher Center adalah pembelajaran berpusat pada pendidik. Guru akan lebih dominan menjelaskan dan murid akan diam mendengarkan serta mencatat. Kemudian anggapan yang kedua adalah adanya hukuman. Pembelajaran disertai dengan hukuman. Murid diharuskan mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik. Apabila tidak mengerjakan tugas, maka murid akan dihukum. Anggapan yang ketiga yaitu mengutamakan kognitif. Murid dituntut harus menyelesaikan dan menguasai materi pembelajaran, di mana hal ini aspek kognitif lebih diutamakan dibandingkan dengan aspek lain. Anggapan yang keempat yaitu belum adanya pendekatan bermain. Belum diterapkannya pendekatan bermain di dalam pembelajaran. Adapun pertanyaan nomor 2, saya berpendapat perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, berubah menjadi student center. Pembelajaran berpusat pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi KHD yaitu kodrat zaman, yang artinya kondisi saat ini murid harus lebih aktif dalam pembelajaran karena murid pun bisa menjadi salah satu sumber belajar. Kemudian yang kedua yaitu merubah mindset. Pembelajaran tidak harus disertai dengan hukuman, karena tugas pendidik adalah menuntun agar murid berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu merdeka belajar. Artinya, murid diberi kebebasan dalam menemukan bakatnya dan minatnya masing-masing agar berguna untuk kehidupan dirinya di masa yang akan datang. Tugas pendidik adalah membawa murid pada kehidupan yang selamat dan bahagia. Kemudian perubahan yang keempat yaitu adanya pendekatan bermain. Yaitu maksudnya menyelipkan pembelajaran dengan permainan yang menarik. Seiring kodrat zaman saat ini, pembelajaran bisa dilakukan melalui permainan yang menarik dengan sarana teknologi. Kemudian yang kelima, yaitu wujudnya pelajar Pancasila. Artinya terwujudnya murid yang memiliki budi pekerti, yang meliputi cipta, karsa, dan karya yang baik sebagai tujuan akhir pendidikan, agar murid mampu secara kodratnya diterima oleh dirinya dan lingkungan masyarakat. Pendapat saya terkait dengan pertanyaan nomor 3, untuk menerapkan pemikiran KHD tersebut, maka yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, kesepakatan kelas. Dalam hal ini bertujuan untuk menggali kemampuan dan potensi murid awal sebelum pembelajaran berikutnya dilaksanakan. Kemudian yang kedua, menganut sistem among dan menuntun. Artinya, mengawasi, membimbing, mengayomi, serta mendampingi agar potensi, bakat, dan kemampuan murid tumbuh sehingga mampu berguna untuk dirinya dan bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu belajar dan bermain.
Merancang dan membuat pembelajaran sekaligus permainan yang bisa diterima, menarik dan menyenangkan murid. Yang keempat, yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, merancang agar 6 dimensi profil pelajar Pancasila dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran Merdeka Belajar. Dari pertanyaan pemantik tadi, maka kesimpulan saya adalah kaitan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan prinsip pendidikan yaitu membentuk profil pelajar Pancasila, salah satunya melalui Merdeka Belajar, yang ingin mewujudkan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikianlah pendapat saya terkait koneksi antar materi, berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.